selanjutnya dilanjutkan dengan pengalungan surban oleh Bupati Bolaang Mongondo Timur. Dilanjutkan dengan media. Topi adat Bogani Bola Mongondo Karemau yang melambangkan kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tanah Bolaang Mongondo Timur, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Insya Allah membawa keberkahan di tanah Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Lantunkan sebagai wujud kegembiraan penyambutan. Yang ada di sini juga kalau boleh teman-teman selawat bisa sama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berada di jalur yang akan dilalui Tuan Guru kita untuk tidak mencegat beliau, mohon tim pengamanan kepolisian Laskar Bogani untuk mengkondisikan jalan, untuk membuka ruang jalan beliau. Kiranya pengawalan tetap dari bersama kepolisian. Ustadz yang kami kasihi, menginjak kaki dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Abdul Somad. Silakan duduk dan istirahat sejenak. Takbir! Kembali di tempat akbar oleh yang termulia, terhormat Tuan Guru Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau nggak bangkit nggak bisa acara ini. Boltim sudah bangkit. Masang tenda ini bukan mudah ini. Ini persiapan kalau hujan. Pasang tenda sebelum hujan. Biasanya payung, ini tenda. Boltim sudah bangkit, tapi khusus pagi ini yang kita bahas adalah Boltim bangkit dalam dakwah. Dakwah itu apa? Pengajian? Bukan. Dakwah itu apa? Tabligh akbar? Bukan. Dakwah itu apa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Dakwah itu di dalam kamus bahasa Arab da'a, yad'u, dakwah, da'in, mad'u, artinya ad-da'watu ila ta'am. Dakwah artinya ngajak makan. Apa arti dakwah? Ngajak makan. Ini ada acara makannya apa enggak? Berarti bukan dakwah. Makanya setiap acara dakwah pasti ada makan. Maulid Nabi, makan. Isra Mi'raj, makan. Idul Fitri, makan. Idul Adha, makan. Anak lahir, makan. Orang mati, tahlilan, makan. Makanya saya sampai tadi di Bolaang Mongondo Timur dikasih. Loh, kok tahu Bapak Ibu? Jadi arti dakwah itu ngajak makan. Yang namanya ngajak makan itu ucapannya lembut atau kasar? Silakan makan kakak, silakan makan ibu. Begitu. Ada orang ngajak makan, makan. Mana ada. Makanya dakwah itu artinya yang perut lapar dikasih makan. Ah, ini ujung-ujungnya MBG ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya begitu sampai dari Ustadz tadi dari mana? Saya dari kota Mobagu. Dari kota Mobagu ke Bolaang Mongondo Timur jauh Pak Ustadz? Ya sekali kedip sampai. Saya berangkat kedip buka sampai. Saya tidur. Begitu sampai saya langsung terbang berjam-jam di atas awan. Enggak ada yang menjamin sampai tujuan. Sampai kemari disambut dengan sambutan yang luar biasa. Saya mestinya sedih, haru, menangis. Terus Ustaz kok nggak nangis? Kalau saya nangis yang ceramah siapa? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dakwah yang pertama adalah menyentuh hati. Kalau sudah hati disentuh, semuanya. Ya, oh enggak. Kok KPU kepala penuh uban? Enggak usah pikirkan masalah beruban atau tidak. Yang penting sehat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Nah, setelah jelas bagaimana dakwah ini. 3. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah yang pertama bil hikmah. Dengan apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Kelembutan, kebaikan. Ustaz Somad mengatakan dakwah dengan kelembutan, tapi dia sendiri ngomong suaranya, suara saya lembut, sound systemnya yang mantap. Suara saya ini sebetulnya lembut. Saya dari hari Jumat, Kamis kemarin sudah ke Jakarta, kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hari Kamis. Langsung terbang ke Gorontalo hari Jumat, hari Sabtu. Ini sudah hari Ahad, hari Minggu. Saya menyangka hari ini sudah 3 hari keliling-keliling, suara saya sudah habis sudah. Nanti mungkin di Bolaang Mongondo Timur saya tidak lagi bisa bersuara menggelegar. Saya hanya bersuara dengan lembut. Marilah kita berdakwah. Marilah kita berdakwah. Tapi ternyata suara saya masih kuat, masih jelas.
pakailah sound system merek nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara menyentuh hati. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Kenapalah ibu mau sama bapak? Sudah hitam, pesek, pendek, hidup lagi. Pasti jawabannya cuma satu. Kenapa? Hatinya bapak sentuh, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki milik bapak. Betul pak? Ngaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah tersentuh hatinya, tapi kalau orang sudah sakit hatinya, jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya mau muntah. Betul? Betul katanya. Berarti sakit hati. Kalau selama Ustadz Abdul Somad itu ceramah, Assalamualaikum, selamat bergabung. Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ini Bolaang Mongondo Timur ini aman atau tidak aman? Aman. Saya lihat ke kiri polisi, lihat ke kanan TNI, lebih jauh lagi satpol. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kepala, itu semuanya dikendalikan oleh hati. Maka jangan sampai menyinggung hati. Dimakan tanah Pak Ustaz. Oh gini orang keterlaluan. Maka maafkan. Kemarin kamu datang ke rumahnya, kamu sudah maafkan? Enggak Pak Ustaz. Kamu ngapain datang? Ngambil kupon kurban. 9 itu paling bagus, paling baik. Puasa. Sekarang perempuan banyak yang puasa. Untuk apa? Diet. Oke, silakan bagikan. Bapak, saya nggak makan nasi putih Jika lagi Pak Ustaz. Pejabat, orang kaya nggak makan lagi. Bagikan. Bapak nggak makannya sehat walafiat. Yang puasa alhamdulillah. Dengan puasa merasakan sakitnya fakir miskin. Kita puasa, tapi azan maghrib berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan. Loh, kenapa kamu makan? Saya Pak Ustadz, semua azan ini saya dengar mirip azan maghrib. Azan zuhur pun macam azan maghrib. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, puasa itu sebenarnya adalah mengasah rasa supaya kita bisa merasakan perasaan orang lain. Ustaz Somad aja ngomong begitu. Kami sudah tua, Ustadz baru lahir. Ustadz lahir, kami sudah nikah. Ustadz umurnya berapa? Tapi Ustadz kenapa tempatnya lebih tinggi? Saya nggak pernah minta Pak. Ini Pak Bupati yang ngasih. Ustadz kenapa tempatnya di samping Habib Umar, ada Habib Salim Al-Jufri, ada Habib Abdurrahman bin Jindan, di sebelahnya ada Bapak Bupati, ada Bapak Kapolres. Kami di sini nggak lama Pak, habis acara kami turun. Nanti Bapak silakan naik ke atas. Betul. Ya pasti datang. Mohon maaf Pak, ini pentas mau dibuka. Dunia ini hanya pentas sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat.
apalagi BPJS. Pejabat-pejabat jangan kuat, orangnya ada. Bupati, astagfirullah. Polisi, ada orang. Tentara, astagfirullah. Ustad, paling kuat pula saya. Yang kita ingat hanyalah kenangan yang menyentuh hati. Apalah kenangan yang paling kau ingat semasa di Bolaang Mongondo Timur? Waktu itu ada tabligh akbar di tanah lapang. Manusia banyak, ramai. Dan ketika itu keluarlah dari mobil Ustadz Somad. Pas saya ulurkan tangan, gak mau dia salaman, sombongnya minta ampun. Saya bukan gak mau salaman, Pak. Keliling saya 3 lapis pengawal. Saya sudah mau mengulurkan, enggak jadi. Akhirnya saya dari jauh begini. Mungkin ada kaki yang terinjak, mungkin ada tangan yang tersakiti. Dari mulai kami turun sampai kemari, saya tadi maunya mobilnya langsung aja di belakang pentas langsung naik, tapi dibawa mutar ke sana. Untuk apa? Menunjukkan Bolaang Mongondo Timur, siarnya luar biasa. Tinggal yang saya pikirkan gimana pulangnya ini nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Bolaang Mongondo Timur dengan sambutan ketua adat, makan, diganti peci, pakai sorban, datang lagi Habib Umar memasangkan sorban, tangan saya dikasih minyak wangi, dengan sambutan yang luar biasa. Mereka hanya ingin menyentuh hati saya supaya saya teringat dan terbayang-bayang. Saya nggak mau sedih-sedih. Kalau cuma cerita sedih, bagaimana saudara saya yang begitu jauhnya saya dari Pulau Sumatera sana, terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa 1,5 jam, sampai di Pulau Jawa dari Cengkareng saya mau terbang kemari, nunggu dulu katanya pesawatnya jam 3.50. Nggak ada pesawat siang kemari, malam semua. Naik pesawat, buka mata, buka jendela, gelap, belum sampai juga. Buka mata, alhamdulillah sudah sampai. Bayangkan kalau pas buka mata, marab buka. Terbang berjam-jam di atas awan, nggak ada yang menjamin sampai tujuan. Sampai kemari disambut dengan sambutan yang luar biasa. Saya mestinya sedih, haru, menangis. Terus Ustaz kok nggak nangis? Kalau saya nangis yang ceramah siapa? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dakwah yang pertama adalah menyentuh hati. Kalau sudah hati disentuh, semuanya dia berikan. Betul Pak? Contohnya siapa? Istri Bapak. Apa kata ibu? Papa, surat tanah, surat mobil, rumah, emas, cincin, gelang, jangankan harta ini, nyawa aku berikan untukmu Pak. Tapi kalau kau macam-macam, betul Bu? Betul kata mereka. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Baru parkir di depan rumah kita 3 menit kita sudah ngamuk. Yang keluar dari mulutnya binatang Pak Ustadz, bukan binatang, kebun binatang. Baru lampu merah mau bergeser hijau, belum hijau udah klakson tem. Akhirnya orang marah, tersinggung. Nggak mungkin terbuka pintu hati. Tapi Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu, berdarah kakinya, dilempar dengan batu, menetes pelipisnya, dilempar dengan batu, retak giginya. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah membalas dengan anak keturunan yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang setelah hidayah, proses berikutnya adalah membaca Al-Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kau hafal yang doa Iqra 5. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Orang nggak takut sama Abdul Somad karena Abdul Somad nggak ada jabatan. Tapi ada orang yang ketika dia perintahkan semua baca Quran, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kenapa? Bupati yang nggak baca Quran nonjok. Bisa? Bisa. Hanya yang muslim. Yang non muslim iya membaca kitabnya masing-masing. Weda, Tripitaka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus. Baca Quran bisa atau nggak bisa? Bisa. Kumpulkan Kapolsek, Babin Kamtibmas, baca Quran. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apalagi beliau punya pistol. Kalau kita kan cuma pistol air. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi habis apel masuk kantor baca Quran 15 menit supaya disiplin, pegawai-pegawai hatinya tenang, selamat dari korupsi, selamat dari narkoba, supaya pikirannya nggak macam-macam, nggak diganggu setan. Kira-kira bagus atau nggak bagus? Bagus, nggak ada yang terganggu. Insya Allah bolaang mongondo timur baldatun toyibatun warabbun wafur. Baca Qurannya mantap. Di mana-mana saya kalau pengajian qorinya cuma satu orang. Tadi tiga orang qori. Datang Pak Bupati berbisik ke telinga saya, Ustadz Somad, tiga-tiganya ASN. Kenapa beliau ngasih tahu saya? Soalnya saya udah mulai curiga, jangan-jangan ini pemain naturalisasi. Tahu dia di hati saya, dibisikannya. Ini ASN. Sudahlah ASN, pegawai negeri sipil, punya jabatan, baca Qurannya mantap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Sebetulnya Pak Bupati cuma mau ngasih tahu saya, Ustadz Somad, sedang ASN-nya aja begini, apalagi yang nggak ASN. Kalau nggak percaya, tes lah Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, enggak peduli sama orang miskin. Orang yang mendustakan agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu memang sudah jelas bisa keluar dari agama, tapi dia tidak peduli kepada orang miskin. Itu sudah ada kotak-kotak, itu bukan untuk orang miskin, itu kotak uangnya masuk akan disalurkan ke pesantren yang dipimpin Habib Salim Al-Jufri, dan satu lagi pesantren dipimpin oleh Habib Abdurrahman Jindan. Saya sudah sampai ngeliat pondoknya, ketemu santrinya, insya Allah aman, terpercaya, ahli sunnah wal jamaah. Sengaja kotaknya ke bapak-bapak, kotak nggak usah terlalu banyak, karena memang mereka yang cari duit, tapi yang megang duit ibu. Ibu-ibu itu sudah siap semua. Yang lupa bawa dompet, yang lupa bawa ATM,
bisa langsung transfer banking. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Tolong kotaknya naikkan satu ke atas karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz pernah sampai ke Bolaang Mongondo Timur? Pernah. Gimana suasananya di sana Ustadz? Bangkit dakwah luar biasa. Apakah di Bolaang Mongondo Timur itu perempuan-perempuannya pakai hijab? Pakai jilbab? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa makan kebab. Sudah lama saya ceramah di sini, sound system pun pakai jilbab. Hebat di bola. Bukan cuma orang itu namanya sound system syariah. Yang lain masih konvensional. BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Hai Besti. Yang sudah bergabung alhamdulillah. Yang belum bergabung insya Allah. Yang nggak mau bergabung inna. Kalau istrinya ngaji insya Allah suaminya tenang. Kalau istrinya ngaji, istrinya sibuk baca Quran. Perempuan itu dalam sehari mesti mengeluarkan sekian ribu kata dari mulutnya. Maka kalau dia sudah baca Al-Kahfi, dia sudah baca Al-Waqi'ah, dia sudah baca Yasin, dia lelah, dia tidur. Tapi kalau dia nggak ngaji, makanya banyak laki-laki yang stroke. Tapi itu tidak ada di Bolaang Mongondo Timur. Ini yang saya bicarakan ini jauh di planet Mars. Yang di sini ini semua istrinya istri yang solihah. Suaminya semuanya adalah penghuni surga semua. Bapaknya baik, ibunya baik. Selama 15 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Bolaang Mongondo Timur, kalau ada tempat ceramah ramai di dalam masjid biasa. Kalau ada orang ramai tadi malam di bawah tenda biasa. Tapi di tanahnya basah, panas, tetap ramai. Bolaang Mongondo Timur. Tanahnya basah habis kena hujan. Atasnya nggak pakai atap, panas. Tapi jamaahnya tetap semangat. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan jamaah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semua panitia yang sudah bersusah payah mengatur, memasang ini semua. Kami datang ini karena Ustaz Abdul Somad. Bukan. Kami datang semuanya karena Ini Pak Bupati ada mewajibkan datang. Datang semuanya. Bupati memerintahkan camat, camat memerintahkan kades, kades memerintahkan
RW, RT diperintahkan semua, yang nggak datang cabut, ada begitu. Semuanya datang, ada pembagian sembako, nggak ada, semuanya datang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mereka siapkan payung karena khawatir hujan, ternyata payungnya bukan untuk hujan, untuk matahari. Begitulah mereka, masya Allah. Hati-hati payungnya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal melembutkan hati sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah. Apakah kita sudah siap masuk surga? Mati dulu. Gimana mau masuk surga enggak mati? Mau masuk surga? Mau mati? Mati itu enggak usah dipesan, dia akan Maksud. Astaga, ini PLN ini. Ya, mati lampu. Situasi begini lagi kok boleh jadi begini. Aduh, dia berhenti. Lanjut. Oh, berarti tak bayar itu kontak. Parah ini. Bilang nanti di sini. Harusnya ada persiapan. Cuma ada persiapan. Makanya PLN kan standby begini. Urusan dari alat. Oh, alat. Oh iya. Tambah 2 jam. Oke, tadi dah bukan mati lampu tadi. Mic mati aja habis. Bukan mati lampu. Sound system yang ada. Saya. Hai Abdul Somad, bukan kau yang hebat. Basterekel Sadiki. Mic. Bukan mic yang hebat. Yang hebat itu adalah teknisi sound system. Ya. Bukan teknisi yang hebat, karena yang menghidupkan teknisi itu adalah Allah yang hebat. Buktinya ketika mic mati, kau nggak bisa apa-apa, Abu Somad. La haula wala quwata illa billah. Makanya sebelum mati manfaatkan, sebelum mati beribadah, sebelum mati sholat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Abdul Somad kemarin itu di Jakarta, habis itu ke Bolaang Mongondo, tadi malam selatan, ini timur, nanti malam Boltara, habis itu pulang ke Pekanbaru, Idul Adha, motong sapi. Ustaz istirahatnya kapan? Mati nanti. Betul? Makanya kalau suami ibu, sound system yang bahas trekel. Saya capek, saya mau istirahat, mati aja. Mati pun kita belum tentu istirahat kalau tidak husnul khatimah. Mudah-mudahan sebelum mati kita bisa ke Baitullah. Amin. Bulan Agustus, sekarang bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Juni, Juli, Agustus nanti Ustaz Somad akan berangkat umroh bersama Asami Travel. Bapak Ibu mau berangkat, daftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, ongkos tanggung masing-masing.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mati. Kalau kita sering berzikir, sering bersolawat, maka saat mati itulah yang terngiang di telinga kita. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau yang kita dengar macam-macam, pas kita mau mati yang kita dengar makanya dengarkan selalu zikir, dengarkan bacaan Quran, dengarkan sholawat, maka insya Allah yang kita dengarkan nanti sebelah kanan bisikan anak kita la ilaha. Jangan sampai kita di ruang ICU mau mati, datang anak kita bisikan ke telinga, mana surat tanah. Bapak boleh tersenyum, ibu boleh tersenyum, tapi yang saya ucapkan ini bisa saja terjadi kalau kita tidak didik anak kita dengan baik. Betul? Nah, maka insya Allah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Bapak Bupati insya Allah meninggalkan Masjid Islamic Center Bolaang Mongondo Timur. Di samping masjidnya akan ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Cukup untuk kabupaten SMP, karena SMA itu ditanggung gubernur. Kira-kira yang saya ucapkan ini bagus atau enggak bagus? Tanahnya mana Pak Ustadz? Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tanahnya paling luas. Ustadz tahu dari mana? Makanya ngobrol. Tanah luas, tanah banyak. Saya nggak mau hanya selesai tablik akbar. Saya mau selesai tablik akbar ini jamaah langsung mewakafkan tanah. Ustadz, itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Terus Bapak Bupati mau bangun dari mana? Duit APBD, APBN, efisiensi dari mana? Orang Bolaang Mongondo Timur kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Mobilnya, rumahnya mewah-mewah semua. Itu rumah dinas Pak Ustaz. Itu mobil ambulan Pak Ustaz. Kalau harta ini ditumpuk hilang habis. Ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, disimpan, pas meninggal diambil suami untuk jangan suuzon. Gak boleh. Paling itu emas akan mereka belikan kebun kelapa. Setelah itu baru mereka kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdenyut, kita jangan pernah berhenti beramal soleh. Innal insana lafi illalladzina
wa amilus. Yang beruntung hanya orang yang beramal soleh, berbuat baik. Siapa di antara kita ini yang paling baik? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anak saya tamat pesantren mau jadi polisi, Pak Ustadz. Silakan jadi polisi. Insya Allah dia jadi polisi yang bermanfaat untuk orang lain. Dia akan nangkap teroris, dia akan nangkap narkoba, dia akan menyelamatkan anak bangsa dari fitnah akhir zaman. Anak saya mau jadi tentara, silakan jadi tentara. Dia akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kalau saya udah teriak merdeka, habis 60 menit. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Ini saya mau langsung jalan ini ke Bolaang, Mongondo Utara, Boltara. Nanti malam habis itu langsung lagi tidur. Habis itu paginya baru ke Gorontalo, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta baru sampai ke rumah. Doakan saya selamat sampai ketemu dengan keluarga. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Puncak dari tablik akbar bukan ceramahnya, tapi ada pada doanya yang akan dipimpin oleh Habib guru kita semua. Sebelum itu nanti akan ada lelang, hasilnya 100% untuk pondok pesantren Habib Salim Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Jindan. Jadi selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Saya mau minta satu doa. Doanya nggak banyak. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu karena masih ada 2 acara lain.